Ya, saya bersyukur malam hari ini saya bisa berada di tempat ini, di tengah-tengah jemaat sekalian. Beberapa waktu ini memang saya sedang tidak enak badan, jadi mohon maaf kalau mungkin suaranya agak sedikit serak dan ada batuk-batuk sedikit ya. Tapi kita percaya bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan kita semua bisa berada di tempat ini. Amin. Ya, dan hari ini adalah, menurut saya malam hari ini adalah malam yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena ya baru pertama kali saya berada di tempat ini, di tengah jemaat menyampaikan firman, dan saya diiringi bersama dengan cicik saya yang pertama. Ya, jadi tadi di mobil sempat ada bercandaan, wah malam tahun baru dikhotbahi adik. Dan ya jemaat boleh tanya ya, seperti apa saya nakalnya pada waktu kecil sama cicik saya, ya sukanya masuk di kali, kejegur kali. Kemudian yang kedua, sukanya dimarahin tetangga karena ngebel-ngebelin rumah orang. Ya ditingtong terus lari gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, kalau naik sepeda banter-banter ya. Jadi cicik saya yang pertama ini tahu semua, bahkan mungkin jatuhin gerobak batagor. Ya itu semua terjadi, dan kita percaya yang kita mau cari apa sih sebenarnya? Yang kita mau cari dalam setiap kehidupan kita adalah perkenanan Tuhan. Karena kita percaya bahwa dimanapun kita berada, ya Tuhan mau kita menjadi orang yang berkenan di hatinya. Dan oleh karena perkenanan Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang yang mampu. Ya, kalau boleh cerita sedikit ya, Cici tadi bilang bahwa baru kali ini dikhotbahi sama adik. Selama beberapa tahun ya, Cici adalah seorang pengajar ya, dia adalah seorang dosen. Kadang ada orang yang bertanya kepada saya, David kok kamu bisa pintar bahasa Inggris, bagaimana? Cicimu dosen Inggris ya, apakah kamu dikasih pembelajaran secara khusus oleh Cici saya? Saya selalu bilang, enggak pernah diajarin gitu kan, enggak pernah diajarin bahasa Inggris sama Cici. Tapi ya kita percaya bahwa kehidupan kita memang unik ya, tetapi di dalam keunikan itu ada Tuhan di situ. Amin. Ya, dan saya bersyukur ya, di malam ini adalah malam yang terakhir di tahun 2023, dan kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau sama-sama merayakan segala sesuatu yang pernah kita alami, yang pernah terjadi, bahkan yang sedang terjadi ya, yang sedang ongoing ya, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Ya, 1 tahun telah genap ditambahkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Namun selama kita masih hidup, berarti masih ada purpose dan masih ada mission yang belum terselesaikan. Ya, mari kita sama-sama katakan terlebih dahulu ya, thanks God I'm still alive. Terima kasih Tuhan. Hari ini, malam hari ini saya masih hidup ya. Malam hari ini saya masih ada di tempat ini. Ya, saya percaya ada beberapa di antara kita yang pada saat masuk di tahun 2023, di hari yang pertama melangkah di tahun 2023, mungkin ada beberapa di antara kita yang merasakan berat. Ada beberapa di antara kita yang merasakan gelisah, ketakutan. Apa mungkin bisa? Apa mungkin semuanya bisa kita lewati? Bayangin aja, kita sudah, yang paling kita rasakan sama-sama adalah pengalaman kita berada di dalam pandemi ya. Dan di tahun 2023 ini merupakan sebuah turning point ya. Dan pada waktu masuk kita awal 2023, kita banyak sekali yang mungkin mengalami kesusahan, mengalami kesulitan. Dan pada saat di hari yang pertama kita melangkah, kita bertanya-tanya, apa mungkin bisa ya? Will I survive? Apakah saya akan selamat? Apakah saya akan terlepas dari semuanya ini? Tetapi kalau kita lihat sama-sama, today, hari ini adalah hari yang ke-365. Wow, selama 365 hari kita berhasil menyelesaikannya di tahun 2023. We did it ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa when we feel up and down, God will never let you down. Ini adalah sebuah kepastian.
Di dalam setiap musim kita merasakan naik turun kehidupan. Gak semua berjalan dengan lancar. Ada banyak sekali tantangan, pergumulan, ya, struggle, apapun itu yang mencita pikiran kita. Pada saat kita merasakan semuanya kok seperti naik turun ya. Tapi kita percaya bahwa pada saat kita merasa kita sedang berada di dalam fase yang paling bawah ya, Tuhan gak akan pernah membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Amin. Saya percaya ada banyak sekali yang bisa kita saksikan. Ya, pada saat kita merasa berada pada titik yang paling bawah, ternyata itu belum yang paling bawah. Kenapa? Karena Tuhan yang mendasari kita di situ. Gak sampai kita terjatuh kegeletak. Amin. Dan saya percaya juga bahwa di tahun ini ya, kita semua merasakan yang terbaik dari Tuhan. Pada saat kita sama-sama merenungkan setiap cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, penyertaannya di dalam keluarga kita, penyertaannya di dalam pekerjaan kita, kesehatan dan setiap area yang ada. Kita pasti merasakan ada banyak sekali hal-hal kecil apapun itu yang kita percaya bahwa itu adalah hal baik dan itu adalah dari Tuhan. Pada saat kita berbicara tentang kebaikan Tuhan ya, pagi tadi Pastor Iman sudah menyampaikan ya, berarti yang tadi pagi datang dan malam ini datang luar biasa ya, kalian mendapatkan double portion ya. Count your blessings, menghitung apa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Pada saat kita count your blessing, menghitung berkat Tuhan, harusnya ada banyak sekali yang bisa kita sampaikan dalam waktu 1 tahun. Kenapa? Karena sepanjang hari di dalam 24 jam pun seharusnya kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. When you wake up, ketika kita membuka mata kita, ya kita masih bisa melihat apa yang ada, kita masih bisa mengucap syukur terhadap apa yang ada. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Katakan sama-sama, I am blessed beyond measure. Saya diberkati Tuhan tiada batas. Katakan sama-sama, saya diberkati Tuhan tiada batas. Amin. Ya. Dan saya juga tahu bahwa di tahun ini pun ya, apapun tantangan dan pergumulan yang sudah ataupun sedang kita hadapi, kita sebagai anak-anak Kristus, kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan malam hari ini saya mengatakan bahwa you never walk alone because you always walk with hope. Yang bersama dengan kita tuh gak sembarangan. Yang bersama dengan kita itu adalah harapan, yaitu Tuhan. Ya, jadi pada saat kita mungkin merasa kita sedang sendirian, no, kita gak pernah sendirian. Karena kita selalu berjalan di dalam setiap apa yang kita lalui itu bersama dengan harapan. Dan di dalam Dia kita bisa menjadi orang-orang yang berpengharapan. Sekarang coba kita pikirkan sama-sama, apa yang menjadi pencapaian terbaik kita di tahun ini? What is your greatest achievement? What are they? Apakah pencapaian achievement yang kalian dapatkan pada tahun ini? The greatest achievement-nya apa? Saya ingin encourage pada kita semua malam hari ini bahwa pencapaian yang terbaik, the greatest achievement, pencapaian yang terbaik bukan sekedar berbicara tentang hal yang besar, tetapi hal yang bisa kita syukuri dan sadari bahwa di dalam pencapaian itu ada Tuhan di situ. That's your greatest achievement. Kita mau jadi orang yang sukses, besar, ya, profitnya 500 kali lipat misalnya,
Tetapi kalau kita nggak sadar bahwa ada Tuhan di situ, itu bukan greatest achievement. Tapi greatest achievement adalah pada saat kita menyadari di dalam pencapaian kita itu ada Tuhan di situ. Kenapa? Karena kita selalu berjalan dengan harapan. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Saya akan baca ini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tadi pagi Pastor Iman sudah menyinggung ini di poin yang kedua, ya. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Dikatakan demikian. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Dan saya ingin tekankan kepada kita semua bahwa pada saat kita bicara dengan bersyukur ya, bersyukur bukan berbicara tentang melihat keadaan, tetapi tentang melihat Tuhan di dalam keadaan. Ini yang penting. Pagi tadi Ko Iman sudah menyampaikan sebuah tekanan juga bahwa pada saat kita tahu bersyukurlah di dalam segala hal, bukan karena segala hal. Ada makna di situ. Jadi firman Tuhan tidak dituliskan dengan sembarangan. Kenapa dikatakan di dalam bukan karena? Ya karena di dalam setiap keadaan yang kita alami ada Tuhan di situ. Jadi kita harus bersyukur karena di dalam keadaan ada Tuhan. Di dalam perjalanan kita ada Tuhan. Dia gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan malam hari ini sharing firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah saya beri judul dengan yang namanya Upgradeful. Upgradeful. Ya ini bukan sebuah bahasa Inggris ya, upgradeful terus upgrade karena tema kita di tahun ini tema besarnya adalah upgrade, kemudian tambahin upgradeful gitu. Itu bukan sebuah kata bahasa Inggris tapi upgradeful. Rimanya mungkin sama ya, tetapi yang ingin mau saya sampaikan di sini, up itu berarti apa? Ke atas. Maksud dari judul ini adalah apa? Kita meningkatkan ucapan syukur kita. Itu yang Tuhan mau, kita menaikkan juga ucapan syukur kita. Upgrade juga gratefulnya. Naikkan juga rasa syukur kita. Mulai berusaha untuk menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan. Hal-hal sekecil apapun mengucap syukur. Upgradeful. Up berarti ke atas. Dan grateful berarti kita mengucap syukur. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan Yesus tidak hanya berhenti sampai 365 hari saja. Tetapi penyertaannya akan terus ada sampai akhir hidup kita. Bahkan sampai kepada anak cucu kita penyertaannya selalu ada. Upgradeful. Kita tingkatkan ucapan syukur kita. Dan saya ingin mengatakan pada malam hari ini, mengucap syukur itu adalah antara Anda dengan Tuhan. Ya, mengucap syukur itu adalah antara Anda dengan Tuhan. Up. Maksudnya gimana? Nah, ini seperti yang disampaikan Pastor Iman tadi pagi ya. Kita nggak janjian, tapi seperti ada sebuah synchronize. Ya, bahwa seringkali kita mengucap syukur dengan menggunakan tolak ukur kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan orang lain. Misalnya ya, kita bersyukur karena wah, saya bersyukur saya masih bisa kerja. Sampai di sini baik nggak kalimat ini? Baik. Tetapi ada lanjutannya setelahnya. Coba lihat dia yang saat ini nggak bekerja. Apalagi misalnya, wah saya bersyukur ya karena selama pandemi saya tidak pernah merasakan yang namanya COVID. Coba lihat keluarga si A. Bahkan sampai harus merasakan
kesedihan yang luar biasa. Dan saya ingin mengatakan bahwa tolak ukur bersyukur itu adalah bukan karena kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan orang lain. Melainkan ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak akan pernah baik tanpa adanya Tuhan. That's mengucap syukur. Only you and God. Jangan bawa-bawa orang lain. Jangan bawa-bawa keluarga lain. Ya, jangan bawa rekan kerja yang lain. Tadi pagi Pastor Iman menyampaikan, sama-sama mendapatkan promosi gitu kan. Ternyata dia gajinya lebih besar misalnya. Nggak jadi bersyukur. Yang ada apa? Kita bersungut. Ya kan? Makanya pada saat kita mengucap syukur, only you and God. Up, ke atas. Kalau kita mengucap syukur dengan cara kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, sesungguhnya kita ini sedang di dalam mode sombong yang ditutupi dengan rasa rohani. Kalau kita mengucap syukur dengan cara kita mungkin, tapi saya nggak sadar. Baik kalau kita nggak sadar ya. Yang nggak baik adalah kalau kita sadar. Kita sadar melakukannya dan kita terus melakukannya. Kalau nggak sadar masih bisa, oke, Tuhan minta ampun ya. Kita sama-sama mengubah cara kita bersyukur. Ya, karena kalau kita mengucap syukur dengan kita membandingkan, comparison ya. Comparison will steal your joy. Pastor Iman tadi pagi menyampaikan itu. Kalau kita mengucap syukur dengan dia membandingkan, dengan cara kita membandingkan, sesungguhnya kita sedang dalam mode sombong yang dikemas di dalam rasa rohani. Ini yang harusnya kita sama-sama belajar. Up, grateful. Gratefulnya ke atas, mengucap syukurnya ke atas. Wow. Dan saya ingin tidak panjang lebar pada malam hari ini, saya akan membawakan 2 poin saja. Poin yang pertama adalah grateful for the lost. Berat ya. Grateful for the lost. Kita harus mengucap syukur terhadap apa yang kita anggap hilang. Maksudnya gimana? Saya percaya ini bukan hal yang mudah. Saya percaya bahwa di tahun ini selama 365 hari ini pasti tidak ada yang tidak pernah mengalami kehilangan. Lost. Maksudnya apa? Pada saat kita berbicara tentang lost atau kehilangan, kehilangan bukan hanya berbicara tentang sebuah sosok. Kehilangan bukan hanya sekedar berbicara tentang hilangnya orang yang kita cintai. Tetapi kehilangan juga bisa kita kehilangan yang namanya opportunity, kesempatan. Bisa juga kita kehilangan yang namanya profit loss. Mungkin juga pekerjaan kita, mungkin juga kesehatan kita. Saya percaya kita bukan manusia yang hidupnya selalu 100% sempurna kan. Pasti kita merasakan hal ini, kita merasakan ada yang namanya loss, kehilangan. Tapi yang Tuhan mau dan tetap Tuhan inginkan adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dikatakan bahwa dalam segala keadaan. Dan saya mengawali poin yang pertama ini dengan hal yang berat memang. Ya, mengucap syukur terhadap apa yang kita anggap hilang. Pada saat kita mungkin di dalam dunia pendidikan misalnya ya. Kesempatan kita untuk misalnya harusnya menang lomba tetapi karena something ya kemudian kita jadi tidak menang lomba misalnya. That's loss. Sesuatu yang sangat-sangat tidak mengenakan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tetap bersyukur kepada Dia. Dan saya tahu, saya setuju bahwa mengucap syukur terhadap apa atau siapa yang hilang tidak akan pernah mudah. Tetapi
kita harus mempercayai bahwa di dalam Tuhan, Dia sendiri yang akan memberikan kita kekuatan dan sukacita. Dan saya ingin menyampaikan pada malam hari ini, when we feel no good, it does not mean no God. Pada saat kita merasakan ini gak baik, kita merasakan kesedihan, kita merasakan kehilangan. When we feel no good, it does not mean no God. Itu bukan berarti tidak adanya Tuhan. Ini yang harus kita sama-sama syukuri di tahun 2023 ini. Matius 5 ayat keempat. Matius 5 ayat keempat. Saya baca dari Alkitab Mudah Dibaca, terjemahan Alkitab Mudah Dibaca. Dikatakan, betapa bahagianya orang yang berduka cita sekarang, karena Allah akan menghibur kita. Orang yang berduka cita, orang yang sedang berada di dalam kesedihan. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan mourn, kesedihan, ratapan, tangisan. Gak mungkin 365 hari ini kita gak menangis. Gak mungkin 365 hari ini kita gak merasakan begitu beratnya kehidupan kita. Betapa bahagianya orang yang berduka cita sekarang karena Allah akan menghibur mereka. Saat kita membaca ayat ini paling tidak ya ada 3 kata yang sepertinya sangat berlawanan dan bertentangan. Apa aja itu? 1 bahagia, yang kedua duka cita, dan yang ketiga dihibur. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia saat ini saat kita mengalami kesedihan? Contohnya ya, seperti ada yang menyampaikan kepada kita seperti ini. Betapa sehatnya orang yang sakit sekarang. Betapa sehatnya orang yang sakit sekarang. Betapa bahagianya orang yang berduka cita sekarang ya. Seperti kita kalau mikirkan, ini kayaknya gak masuk akal ya. Seperti ada orang yang ngomong kepada kita, betapa sehatnya orang yang sakit sekarang. Sangat berkontradiksi, 180 derajat berlawanan. Hal ini sangat tidak akan pernah masuk akal sampai kita menambahkan kata yang ketiga, yaitu apa? Dihibur. Dihibur. Nah, pada saat kita tahu dihibur itu ya bukan berarti kita menonton sebuah tontonan yang lucu kemudian menjadikan kita tertawa, terselimurkan ya bahasanya ya. Kayak apa ya, seperti hilang sementara gitu. Tetapi kata dihibur ini, kalau kita pelajari, kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Yunaninya menggunakan kata parakaleo. Parakaleo. Apa artinya parakaleo itu? Kaleo itu berarti dipanggil. Kita dipanggil namanya. Dipanggil ya. Dan para berarti dekat. Sehingga pada saat kita membaca dan merenungkan firman ini, kata dihibur ini bukanlah sekedar dihibur yang seperti kita ketahui. Nonton sinetron yang lucu kemudian kita baik-baik, oh kita dihibur. Ya. Tapi kata dihibur di sini parakaleo ini adalah kita menjadi sangat dekat dengan Tuhan dan Ia memanggil nama kita. Bayangkan aja pada saat kita harus mengucap syukur di dalam yang namanya kehilangan ya. Bayangkan saja pada saat Tuhan berbisik kepada kita dengan suara yang tentunya mendatangkan sukacita dan ketenangan. Ingat, cara kita tahu suara Tuhan itu adalah pada saat kita mendengarkannya dan kita mendapatkan ketenangan, damai, adem. Itu suara Tuhan. Itu cara pertama kita mengenali itu. Bayangkan aja pada saat Tuhan berbisik kepada kita, pada saat kita mungkin di tahun ini mengalami lost ya. Tuhan berbisik kepada kita, hei, aku bersama dengan engkau di dalam kehilanganmu. Dan bersama dengan aku, engkau tidak akan menjadi orang-orang yang terhilang. Itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Aku di sini adalah Tuhan ya. Tuhan berbicara, betapa dekatnya kita dengan Tuhan, dihibur. Kata parakaleo ini menunjukkan keintiman. Kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mendekat pada kita, Dia berbisik dengan suara yang tenang. Aku bersama dengan engkau di dalam kehilanganmu.
Dan bersama dengan aku, engkau tidak akan menjadi orang-orang yang terhilang. Wow. Damai sejahtera enggak? Sukacita enggak? Pasti kita merasakan damai sejahtera dan sukacita. Saya percaya bahwa pada saat kita, Koeman tadi menyampaikan ya, kaleidoskop 80%. Kalau kita lihat berita, kaleidoskopnya ditampilkan adalah hal-hal yang apa? Yang meresahkan, hal-hal yang buruk. Terjadinya peperangan, terjadinya apapun itu. Tetapi saya percaya bahwa walaupun ini susah ya untuk kita grateful for the loss ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mengucap syukur. Dan kenyataannya adalah kita sampai kepada hari yang ke-365 ini. Amin. Poin yang kedua yang ini saya sampaikan pada malam hari ini. Kita tadi sudah grateful for the lost. Apa aja yang kita alami di tahun 2023 ini? Grateful for the gain. Mengucap syukur terhadap terjadinya peningkatan. Wow. Mengucap syukur terhadap terjadinya naik. Dan saya percaya bahwa kita semua di tempat ini, di tahun ini sudah merasakan gain. Amin. Siapa di sini yang tidak mengalami peningkatan? Gak ada kan? Kita semua merasakan gain. Kita harus bersuka cita. Karena kita menjadi orang-orang yang mengalami peningkatan. Kita tahu ya tema besar tahun ini adalah upgrade. Upgrade, meningkat. Dan kita percaya bahwa tema upgrade ini sudah bukan sekedar menjadi tema. Tetapi dari visi menjadi kenyataan. Dari doa menjadi jawaban. Amin. Upgrade, kita semua sudah menjadi orang-orang yang mengalami peningkatan. Apa aja yang sudah meningkat di dalam kehidupan kita? Coba kita renungkan sama-sama. Apa saja yang sudah meningkat dalam kehidupan kita? Saya pasti percaya ada peningkatan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Baik itu di dalam pekerjaan, di dalam keuangan kita, di dalam kesehatan, keluarga, pelayanan, dan banyak area yang ada. Saya percaya kita semua sudah mengalami peningkatan. Ayo, jangan tegang-tegang ya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita rayakan setiap peningkatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pagi tadi Pastor Iman menyampaikan di tahun 2023 ini amazed, takjub, kaget, di mana kita sama-sama bisa bersatu, kita melayani masyarakat, ya, itu adalah sesuatu yang meningkat. Dari yang semula tidak melayani menjadi melayani. Ya, kita bersama-sama melakukannya sebagai satu tubuh. Ya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap peningkatan yang boleh kita alami di tahun ini. Dan di tahun ini saya juga akan sedikit menyampaikan sedikit kesaksian bahwa di dalam pekerjaan saya di bulan Agustus saya mengalami yang namanya peningkatan. Ya. Jadi baru kali ini saya merasakan yang namanya promosi. Dalam pekerjaan saya level saya ditingkatkan. Dan di situ ketika saya membaca tulisannya adalah prestasi baik dan akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Pada saat saya membaca itu saya cuma merasa bahwa this is not me, this is God. Ini bukan saya tetapi ini Tuhan. Dan saya percaya setiap peningkatan yang boleh saya alami di tahun ini, itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. Siapa saya? I'm nothing. Siapa Anda? Siapa kalian? Kita semua juga nothing. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita jadi orang-orang yang dipakai dengan luar biasa.
Baru di tahun ini saya merasakan yang namanya promosi. Makanya tadi saya bisa menyampaikan dari visi menjadi kenyataan, dari doa menjadi jawaban. Tema upgrade itu sudah kita sama-sama mendarat. Ya, dari awan-awan sudah mendarat dan sudah kita alami semuanya di tempat ini. Dan saya ingin mengatakan pada malam hari ini, gain is found in obedience to Christ. Peningkatan itu bisa kita temukan karena ketaatan kita kepada Tuhan. Ini yang penting. Kita sudah belajar ya di tahun ini bahwa kalau kita ingin bisa menjadi orang yang meningkat, kita harus setia terhadap perkara yang kecil. Jangan kita bersungut, banyak-banyaklah kita bersyukur. Coba renungkan sama-sama, apa sih 3 hal yang meningkat di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di tahun ini? Pasti ada 3 hal yang meningkat. At least 3 hal. Profitnya mungkin, kesehatannya mungkin, berhasil mencapai goal. Berat badannya ideal. Ya, kan kita nulis resolusi ya. Kita nulis resolusi 2023 mau apa? Lah itu coba kita flashback lagi, kita ingat. Count your blessing. Jangan count your neighbor's blessing. Count your blessing ya. Hitung apa yang menjadi berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mazmur 115 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Mazmur 115 ayat ke-14 sampai dengan 15. Dikatakan demikian. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu. Tuh, Tuhan aja lebih menginginkan pertambahan di dalam kehidupan kita daripada kita menginginkan pertambahan dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Firman berkata dan kita lihat realitanya. Sudahkah kita bangun pagi dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam pekerjaan kita? Ataukah kita masih menjadi orang yang nanti aja berangkatnya mepet aja misalnya. Hal-hal seperti ini. Tahu nggak bahwa ternyata Tuhan itu lebih merindukan terjadinya pertambahan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari. Mungkin jauh lebih rindu Tuhan merindukan kita bertambah daripada kita sendiri. Inilah hebatnya Allah Bapa kita di surga. Gain is found in obedience to Christ. Dan saya ingin mengatakan bahwa bagi Tuhan untuk kita bisa mengalami pertambahan atau peningkatan atau upgrade itu sangat-sangat mudah. Bagi Tuhan itu untuk kita bisa mengalami itu semua itu sangat mudah bagi Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah pembentukan karakter kita terlebih dahulu. Karena seberapa tinggi kita naik tergantung pada seberapa kuat kita berakar di dalam Dia. Tugas kita adalah jangan cari kenaikan. Tugas kita adalah apa? Keberakaran. Kita semakin mengakar, semakin dalam, mengakar semakin dalam. Dan semakin kita mengakar, semakin dalam Tuhan yang akan bawa kita naik dan naik dan naik. Dan kita akan keluar dari tempat ini sebagai orang-orang yang sudah mengalami upgrade. Kita living in a new standard. Kita hidup di dalam standar yang baru. Standar kita apa sih? Upgraded. Sudah di-upgrade. Ya, jadi jangan downgrade. Standar kita adalah upgraded. Sudah di-upgrade, jadi jangan downgrade. Saya undang tim Praise and Worship bisa maju. Ya. Ayat yang terakhir di Markus 6 ayat yang ke-41. Saya akan baca dari New Living Translation. Dikatakan demikian. Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up toward heaven and blessed them. Then breaking the loaves into pieces, he kept giving the bread to the disciples so they could distribute
it to the people. He also divided the fish for everyone to share. Saya garis bawahi di sini ya. Look up toward heaven and bless them. Look up. Yesus menengadah ke atas dan mengucap syukur. Ini poin yang penting. Kalau kita belajar keteladanan, ya kita harus belajar daripada Yesus Kristus. Yesus memberikan kita contoh keteladanan yang luar biasa. He look up. Dia mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dia Yesus loh. Tetapi dia juga mengucap syukur kepada Bapa di surga. He look up. Mengucap syukur. Dia menengadah ke atas. Ketahuilah bahwa setiap peningkatan, upgrade, multiplikasi terjadi karena kita melihat ke atas, kemudian kita bersyukur. Bukan kita melihat ke kiri dan ke kanan kemudian kita bersungut. Ketahuilah, peningkatan ya terjadi karena kita melihat ke atas. Tuhan, this is my life, I surrender. Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan yang aku punya, I surrender. Look up and grateful. Melihat ke atas dan mengucap syukur. Bukan melihat ke samping dan bersungut. Ya seringkali ya yang menjadikan kita tidak bersyukur adalah pada saat kita melihat ke kiri ke kanan ya. Kemudian kita kehilangan yang namanya joy. Kehilangan yang namanya rasa syukur. Yang Tuhan mau adalah apa? Kita look up and grateful. Amin. 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 Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Ya. Sebentar lagi kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Mari kita mengambil sebuah komitmen bahwa kita akan menapak di hari yang pertama di tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Amin. Ambil komitmen ini, saya akan menapak di hari yang pertama besok pagi di 2024 bersama dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa kita bersama-sama juga akan menapak di hari yang ke 366 bersama dengan Tuhan. Kenapa 366? Nah, karena 2024 itu adalah tahun kabisat. Jadi penyertaannya Tuhan gak 365 hari, tapi juga 366 hari. Penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang hidup. Di dalam kehidupan kita bahkan penyertaan Tuhan sampai kepada generasi kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Dan kita juga akan berdoa buat perjamuan kudus ini. Saya undang yang bertugas untuk perjamuan kudus bisa mempersiapkan. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama belajar, mengerti bahwa hal sederhana yang Kau mau dalam kehidupan kami adalah kami bersyukur. Kami tahu Tuhan bersyukur itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi malam hari ini kami menyadari bahwa di dalam ucapan syukur yang kami naikkan dengan hati kami yang sungguh-sungguh, di situ ada kuasa. Dan kami percaya Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang meningkat di dalam setiap ucapan syukur kami. Bersyukur buat tahun 2023 ini. Kami percaya Bapa bahwa penyertaan-Mu sempurna, tidak pernah terjadi miss dalam setiap kehidupan kami. Everything is perfect karena Dia adalah Tuhan yang sempurna.